Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ahmad Sandi Darmawan, sudah siap? Siap, Bu. Oke. Pada hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2022 akan dimulainya sidang proposal Ahmad Sandi Darmawan. Silakan Ahmad Sandi Darmawan dimulai. Baik, terima kasih untuk Ibu Fitri atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Arendika Pelari, SPD MPDE, selaku dosen pembimbing pada seminar proposal hari ini. Yang terhormat Ibu Fitri Puspita Devianti SE, selaku dosen penguji pada sempro hari ini, sidang proposal hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Darmawan dengan NPM 201914500835 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Baik, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal bagi generasi milenial. Studi siswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Ya, bisa ditampilkan PowerPoint-nya Ahmad Sandi. Baik, Bu. Sebentar. Ya. Judul proposal skripsi saya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal bagi generasi milenial. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu tinjau pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Latar masalah penelitian, ada perkembangan dan kemajuan perekonomian di Indonesia saat ini dipengaruhi dengan adanya revolusi industri 4.0. Seseorang harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengendalikan keuangan dan kekayaan yang dimilikinya. Salah satu cara adalah melakukan investasi di pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menempati posisi kelima nasional untuk penanaman modal asing dengan realisasi investasi PMA sebesar 122,3 triliun dan realisasi PMDN senilai 119,3 triliun. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, kampanye Yuk Nabung Saham, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa generasi milenial
untuk berinvestasi di pasar modal. Promosi investasi di pasar modal yang masih minim, serta tidak adanya galeri investasi di Universitas Indraprasta PGRI menyebabkan kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai investasi di pasar modal secara langsung. Nah, banyak yang berpendapat bahwa investasi di pasar modal harus memiliki modal yang besar. Yang dipikirkan adalah apa yang akan didapatkan setelah mereka berinvestasi. Kemajuan teknologi informasi adalah faktor yang memberikan kemudahan atau efisien kepada penggunanya, salah satunya dalam berinvestasi di pasar modal. Identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian ada 8. Yang pertama, khawatir terhadap peningkatan jumlah investor di Indonesia. Karena ditakutkan bahwa investor pemula melakukan investasi hanya karena mengikuti tren sekitar, tanpa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai investasi di pasar modal. Banyak yang belum mendirikan galeri investasi Bursa Efek Indonesia, sehingga berpengaruh pada minat berinvestasi di dunia nyata. Adanya mahasiswa yang belum melek teknologi dan menghambat kemudahan dalam berinvestasi. Terus yang keempat itu ada persepsi masyarakat yang menganggap bahwa berinvestasi harus memiliki modal besar, sehingga menurunkan minat berinvestasi di pasar modal. Yang kelima, masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya promosi mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Yang keenam, sebagian mahasiswa lebih mementingkan membaca media sosial daripada membaca atau mencari tahu hal yang mengenai investasi. Yang ketujuh, tingginya tingkat suku bunga menyebabkan investor tidak minat untuk berinvestasi. Yang kedelapan, tingkat pengembalian atau retur yang diperoleh pemegang saham mengalami penurunan, bahkan ada yang tidak menghasilkan retur. Pembatasan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan pada minat mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI dalam melakukan investasi terfokus dengan variabel diantaranya, yaitu mengetahui investasi, modal minimal investasi, retur investasi, dan kemajuan teknologi informasi. Nah, ini perumusan masalah dalam penelitian ada 5. Yang pertama, apakah pengetahuan investasi berpengaruh terhadap bagi generasi milenial pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, ada apakah modal minimal investasi berpengaruh terhadap minat bagi generasi milenial pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI di pasar modal. Yang ketiga, apakah retur investasi berpengaruh terhadap minat bagi generasi milenial pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI untuk berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, apakah kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap minat generasi milenial pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kelima, apakah pengetahuan investasi, modal minimal investasi, retur investasi, dan kemajuan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat bagi generasi milenial pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI untuk berinvestasi di pasar modal. Tujuan penelitian
Ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pengetahuan investasi berpengaruh terhadap minat bagi generasi milenial pada mahasiswa program studi ekonomi Universitas Indraprasta PGRI untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, untuk mengetahui apakah modal minimal investasi berpengaruh terhadap minat bagi generasi milenial pada mahasiswa program pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI untuk berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga tuh ada untuk mengetahui apakah retur investasi berpengaruh terhadap minat bagi generasi milenial. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap minat bagi generasi milenial. Yang kelima, untuk mengetahui apakah pengetahuan investasi modal minimal investasi retur investasi, dan kemajuan teknologi informatika secara bersama-sama berpengaruh terhadap bagi generasi milenial. Manfaat dalam penelitian ini seperti manfaat teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran untuk pembelajaran supaya ilmu yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan dapat diimplementasikan dan menambah pemahaman mengenai perilaku khususnya pada minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Manfaat praktisnya ada 2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat menambahkan wawasan bagi pembacanya. Yang kedua, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak-pihak sekuritas maupun Bursa Efek Indonesia selaku pengelola pasar modal untuk menjaring investor-investor baru di pasar modal. Kita masuk bab 2. Landasan teori penelitian ini ada garis besarnya, ada teori ini dikemukakan oleh Azen pada tahun 1991 yang menerapkan bahwa perilaku seorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Nah, teorinya ada 6. Teori manajemen keuangan, minat berinvestasi di pasar modal, pengetahuan investasi, modal minimal investasi, retur investasi, dan kemajuan teknologi informasi. Penelitian terdahulu ada Baharudin Hidayat tahun 2021, Yusuf 2019, Hermawati Rizal 2018, dan Negara dan Febrianto 2020. Hipnotis penelitian karangan berpikir seperti ini: pengetahuan investasi, modal investasi, retur investasi, dan kemajuan teknologi informasi. Nah, hipotensi penelitian 1, ada pengetahuan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Hipotensi 2, modal minimal investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Hipotensi ketiga, retur investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Hipotensi yang keempat, kemajuan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Hipotensi yang kelima, pengetahuan investasi, modal minimal investasi, retur investasi, dan kemajuan teknologi informasi secara bersama-sama. Ya, ini desain penelitiannya ada pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data primer, terus ada
lokasi penelitian di Universitas Indraprasta PGRI. Waktu pelaksanaan akan mulai pada bulan Mei sampai dengan Juni. Kuesioner menjadi metode pengumpulan data dengan teknik purposive sampling dan skala yang digunakan adalah skala Likert. Ini operasional variabel penelitian seperti ini. Keinginan mencari tahu tentang investasi, meluangkan waktu untuk mempelajari lebih jauh tentang berinvestasi, mencoba berinvestasi, pengetahuan dasar investasi, mengetahui tingkat risiko investasi, mengetahui tingkat return investasi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa generasi milenial program studi pendidikan ekonomi dengan jumlah 6.127 orang yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Indraprasta PGRI. Sampelnya tuh pengambilan sampel mahasiswa ditentukan menggunakan rumus Solvin dengan toleransi kesalahan 10%, sehingga dapat dijumlahkan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 99 sampel. Metode analisis data, ada analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji instrumen, uji hipotensi. Ya, mungkin sampai sini presentasi saya. Saya kembalikan ke Ibu Fitri. Ya, terima kasih Ahmad Sandi Darmawan atas presentasinya dan waktunya. Nah, ini saya mau bertanya ya. Mungkin ada 3 atau 4 pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama, boleh diulang Sandi untuk judulnya apa? Judulnya itu sebentar. Judulnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal bagi generasi milenial. Studinya? Studinya pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Baik. Untuk data yang digunakan itu data apa ya? Mungkin data primer atau data sekunder? Pakai data primer saya, Bu. Data primer berarti kalau data biasanya yang menjadi perhitungan adalah data kuesioner. Ini khusus untuk kuesionernya. Kuesioner menjadi metode pengumpulan datanya dan teknik yang digunakan purposive sampling. Ya, purposive sampling kalau salah, Bu. Kalau menggunakan teknik purposive sampling berarti untuk sebuah pertanyaannya itu pasti punya kriteria dong. Emangnya kamu punya kriteria apa dalam pertanyaannya? Baik. Seperti yang Ibu bilang, benar, teknik purposive sampling menggunakan kriteria pada penelitian ini, yaitu yang pertama, sebentar Bu. Yang pertama merupakan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang masih aktif kuliah di Universitas Indraprasta PGRI. Yang kedua merupakan mahasiswa yang lahir sekitar tahun 1980 dan 2000. Untuk populasi atau sampelnya, populasinya berapa? Siapa? Populasi penelitian Bu ya? Iya, populasinya siapa dan sampelnya berapa tadi? Oh, populasinya itu mahasiswa generasi milenial Bu, program studi pendidikan ekonomi.
Terus jumlahnya itu ada 6.127 orang tahun 2022 ya. Kalau Sampelnya itu dibutuhkan sebanyak 99 sampel di Universitas Indraprasta PGRI. Oke. Berarti judulnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal bagi generasi milenial, studi pada mahasiswa prodi atau program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Iya, Sampelnya 99 sampel menggunakan data primer yaitu teknik kuesioner dan composite sampling. Betul? betul. Baik. Oke, terima kasih Ahmad Sandi Darmawan. Untuk hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2022, Ahmad Sandi Darmawan dinyatakan lulus dalam seminar proposal. Alhamdulillah. Makasih ya, Mungkin Bu. sedikit, ya sama-sama. Sedikit saran untuk Ahmad Sandi Darmawan ketika presentasi agar tidak membawa ngantuk dan pembacaannya harus lancar. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Oh ya, kita foto dulu absen dulu ya untuk sebagai bukti. Oke, terima kasih Ahmad Sandi Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses, sehat selalu. Makasih, Bu. Keluar ya. Iya.